Jadi bro Ustadz, kalau ada doa yang mau tanyain saya di mana rumahnya di konstitusi, insya Allah saya tunjukkan doa itu. Bahkan ada doa, ya Allah, jauhkanlah kami sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Maka muncul pasal parkir miskin anak terlantar dipelihara dalam negara. Jaminan sosial nasional sebagai kristalisasi bahwa kita bukan orang-orang yang mendustakan agama, tidak memberi makan anak yatim. Muncullah jaminan sosial seperti itu, sampai kemudian dibunyikan terus dalam undang-undang dasar. Ketika undang-undang dasar dibuat oleh BPUPKI, kita sepakat bahwa negara itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kita sepakat sampai di situ. Tapi kemudian kita berdoa, jangan sampai karena hanya ini kita larang kita menyembah kepada keyakinan kita, menyembah Tuhan yang kita yakini. Jangan sampai nanti kekuasaan muncul Firaun-Firaun baru. Kita harus mencegah itu. Tidak cukup pasal itu, bro. Kita semua berdoa, umat manusia berdoa di dalam rumahnya masing-masing. Yang kemudian ditangkaplah para pembuat undang-undang dasar. Maka kemudian muncul lagi ayat 2 di situ. Setiap penduduk dijamin kebebasan menurut kepercayaan. Siapapun presidennya, tidak boleh setitik pun setiap penduduk untuk menyembah Tuhannya. Itu tahun 45 kita buatnya. Udah berjalan 45 sampai 98 reformasi. Ternyata kita masih tidak percaya lagi pasal ini. Kita berdoa lagi di sini. Ya Allah, tidak cukup sepertinya pasal ini, ya Allah. Kami khawatir ada kekuasaan yang kami menyembah-Mu. Muncul lagi amandemen kedua, Undang-Undang Dasar pasal 28E. Setiap orang berhak memeluk agama dan menganut kepercayaannya masing-masing. Tidak hanya agama, atas kebebasan meyakini kepercayaan. Makanya sekarang kolom kepercayaan udah masuk di KTP ya, ada. Jadi doa ini doa yang umat manusia dengungkan terus menerus selama adanya kekuasaan. Karena bagi penganut konstitusi ya, bagi kami aja ya, yang namanya kekuasaan itu bukan malaikat, yang namanya kekuasaan itu manusia. Siapapun yang berkuasa pasti akan berpotensi sewenang-wenang, meski dia kawan baik kita, meski dia sahabat baik kita, pasti kita akan merasa suatu saat dia akan menindas kita ketika dia memiliki kekuasaan. Maka konstitusi itu sebenarnya hasil dari munajat umat manusia. Kalau kita cerita sejarah konstitusi. Oke, terima kasih atas bincang-bincangannya di sini. Dan sekarang kita tahu yang namanya konstitusi gitu. Oke, yang kepada sahabat semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa like, comment, share kepada rekan-rekan semua. Cukup sekian dari saya, dan selamat sampai jumpa kembali di channel Abror.